Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Diana Setiawati, tim Biopsikologi 1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membahas tentang pendengaran. Nah, pertama-tama kita akan diskusi tentang suara dan telinga. Nah, apa itu suara? Ternyata untuk memahami suara itu kita perlu tahu ya elemen-elemen suara yang biasanya dibahas dalam fisika. Nah, ada yang namanya amplitudo, itu jarak antara puncak gunung gitu ya, puncak puncak ya dan lembah ya seperti ini gitu, yang itu akan menentukan keras dan lemah. Ini adalah contoh dari suara yang lemah, amplitudo rendah, dan ini adalah suara amplitudo tinggi atau suara yang keras gitu. Sementara itu frekuensi adalah kompresi per detik. Jadi jumlah gelombang per detik yang biasanya dikatakan dengan hertz ini yang menentukan tinggi rendahnya suara. Kalau frekuensinya tinggi tentu saja suara menjadi tinggi, kalau frekuensinya rendah suara menjadi rendah. Sementara timbre adalah kompleksitas nada atau contohnya harmonisasi berbagai alat musik. Individu mengkomunikasikan emosi ya kalau kita marah, terkejut, gembira itu bisa dilihat dari perubahan amplitudo, frekuensi, timbre dan itu pengungkapan emosi melalui suara tersebut disebut prosodi gitu. Nah, manusia itu bisa mendengar pada frekuensi 15 sampai 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi sangat panjang. Nah, sekarang struktur telinga. Telinga yang kita kenal selama ini, yang kalau anak kecil bilang telinga itu ternyata cuma daun telinga atau itu telinga luar. Nah, nanti telinga luar ini gitu ya, ada kanalnya menuju ke telinga tengah gitu. Setelah itu telinga tengah baru kemudian ada yang disebut telinga dalam. Telinga luar atau pina ini berfungsi untuk membantu kita mengetahui sumber suara ya, kemudian mengantarkan gelombang suara itu menuju ke telinga tengah. Di dalam telinga tengah itu ada apa? Ada gendang suara, gendang telinga yang disebut timpanic membran atau membran timpani gitu ya, yang itu kemudian menempel berseberangan ya, ini berseberangan dengan oval window atau jendela oval. Di jendela oval ini gitu ya, antara gendang telinga dan jendela oval itu ada tulang yang unik. Tulang ini memiliki efek hidrolis gitu ya, yang nanti akan membuat getaran suara yang di gendang telinga ini, yang sampai gendang telinga itu berlipat-lipat menjadi lebih besar frekuensinya, lebih besar menjadi lebih besar gitu, dan untuk menggetarkan eh, jendela oval, dan ini nanti akan menjadi kekuatannya menjadi lebih besar untuk bisa menggetarkan rambut-rambut sel di dalam telinga dalam. Nah, tulang yang unik tadi namanya adalah hammer, evil, stirrup, atau Malleus stapes incus. Ini jadi tugasnya menyalurkan gelombang suara dari gendang telinga menuju oval window gitu. Nah, telinga dalam kemudian diantar ke telinga dalam dari oval window. Nah, di dalam telinga dalam itulah terjadi sebuah proses yang sangat kompleks, di mana di situ ada saraf-saraf pendengaran, ada rambut-rambut, ada cairan, ada potensial aksi, ada neurotransmitter, semua yang pernah kita pelajari itu terjadi di telinga dalam. Di dalamnya ada kok yang dibungkus oleh namanya koklea atau rumah siput yang terdiri, kalau kita belah penampangnya, ada skala timpani, vestibuli, skala media, dan ukuran stirap yang kecil tadi yang lebih kecil tadi ya dari gendang telinga mengakibatkan efek hidrolis di mana tenaga getaran menjadi lebih besar. Bukan frekuensinya, tapi tenaga getaran itu menjadi lebih besar. Stirap dengan getaran yang diperkuat tersebut mengenai oval window sehingga cairan di telinga dalam bergetar gitu. Nah, struktur telinga dalam, di dalam telinga dalam ini ada
cairan yang menggetarkan rambut-rambut sel, kemudian perubahan itu membuka membran ion channel, kemudian mengirimkan informasi ke saraf auditori atau saraf kranial ke-8 gitu. Nah, di dalam telinga dalam ini terjadilah pitch perception atau kemampuan memahami apa yang dikatakan orang lain, menikmati musik dan lain-lain, dan dipengaruhi kemampuan kita membedakan frekuensi suara. Untuk itu ada 2 teori ya. Jadi ada satu teori yang namanya place theory atau teori tempat, di mana teori ini mempercayai bahwa frekuensi yang tinggi dan rendah itu dibedakan dengan neuron mana yang merespon nada suara tertentu gitu. Jadi misalnya neuron ini sebelah kanan itu merespon frekuensi tinggi, yang sebelah kiri frekuensi rendah dan sebagainya. Nah, kelemahan dari teori ini adalah neuron dalam membran basilar sangat berdekatan sehingga sulit dibedakan. Kemudian ada teori kedua yang namanya teori frekuensi, frekuensi teori. Dia membedakan frekuensi berdasarkan jumlah potensial aksi yang terjadi. Jadi frekuensi tinggi mungkin dibedakan oleh potensial aksi yang segini dan seterusnya. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu ternyata kecepatan maksimum potensial aksi ada 1000 Hz, padahal kita bisa mendengar sampai 20.000 Hz. Maka kemudian ada teori ketiga yang memodifikasi teori lama. Pada teori ini disebutkan bahwa jika sampai dengan 100 Hz, membran basilar bergetar secara sinkron dengan frekuensi suara dan aksen neuron auditori menciptakan satu potensial aksi per gelombang. Suara lembut mengaktifkan sedikit neuron, suara keras mengaktifkan banyak neuron. Artinya, frekuensi impuls menentukan seberapa tinggi suatu suara serta jumlah neuron yang aktif menentukan seberapa keras suatu suara gitu. Jadi itu yang terjadi pada sampai dengan 100 Hz, kemudian 100 sampai 400 Hz, semakin tinggi frekuensi, semakin sulit neuron untuk teraktivasi secara sinkron. Jadi susah untuk sinkron dengan gelombang suara. Potensial aksi neuron memiliki ritme yang tetap, tetapi berbeda dengan neuron lainnya. Neuron-neuron yang aktif diproses dengan melihat perbedaan potensial aksi tersebut sehingga bisa diketahui frekuensinya dengan tepat. Nah, bagaimana dengan yang lebih tinggi lagi? Yang lebih tinggi lagi itu ditentukan oleh lokasi juga gitu. Jadi misalnya frekuensi rendah itu menggetarkan hair cell yang ada di dekat apex gitu ya. Jadi gitu di sini yang bergetar. Tapi kalau gitu yang bergetar di dekat base gini di sebelah sini begitu. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dikirimkan ke auditory cortex. Nah, auditory cortex itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap memproses gitu ya informasi gelombang suara ini. Nah, ini kan tadi gendang telinga ya di sini. Ini kan kanal gendang telinga, telinga tengah, telinga dalam, kemudian masuk ke otak lewat saraf-saraf pendengaran. Stimulus dari telinga akan diteruskan melalui midbrain ke hemisfer yang berlawanan. Hemisfer kanan mendapat informasi dari telinga kiri, yang kiri mendapatkan informasi dari telinga kanan, ya kontralateral. Stimulus pada akhirnya akan mencapai A1 atau primary auditory cortex yang letaknya di sini, superior temporal cortex. Nah, individu dengan kerusakan di superior temporal cortex mengalami tuli gerakan. Mereka mendengar tapi tidak tahu bahwa sumber suara sedang bergerak. Primary auditory audio cortex atau A1 juga aktif saat membayangkan suara. Misal ketika melihat video tanpa suara, sebuah vas yang jatuh, itu dia aktif dalam diintip dengan EEG ya. Pertumbuhan sistem pendengaran turut dipengaruhi oleh lingkungan. Sistem pendengaran sulit berkembang dalam lingkungan yang terus-menerus berisik. Kerusakan pada area A1 tidak menyebabkan individu menjadi tuli, tetapi menyebabkan kesulitan dalam speech dan musik. Meskipun begitu, mereka mengenali suara dan mengetahui asal suara dengan baik. Kesimpulannya, area A1 hanya bertugas untuk memproses informasi, bukan untuk mendengar atau mendeteksi suara. Kebanyakan sel merespon optimal pada nada tertentu, khususnya nada yang kompleks. Gitu. Nah,
Selanjutnya kita akan diskusi tentang sound localization.